Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengundi nomor urut peserta pemilihan presiden 2024 pada malam hari ini. Pengundian nomor urut digelar setelah sebelumnya ketiga pasangan kandidat ditetapkan oleh KPU. Ketiganya adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu, apakah ada nomor urut yang diincar para kandidat Capres-Cawapres? Komisi Pemilihan Umum akan melangsungkan pengundian nomor urut peserta pemilihan presiden Pilpres 2024 pada malam hari ini. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan hadir dalam pengundian nomor urut. Sejumlah kandidat mengaku tidak terlalu memikirkan nomor urut berapa dalam pengundian nanti. Prabowo sempat menyebut bahwa ia menginginkan yang terbaik saja tanpa menyebutkan nomor urut yang dimaksud. Sementara cawapresnya Gibran Rakabuming Raka menyebut semua angka baik sehingga tidak ada referensi tertentu. Ya, besok malam. Ada nomor urut yang mungkin diharapkan? Enggak, semua nomor baik, semua nomor bagus ya. Lihat saja besok. Disyukuri semua nomor. Yes, ya Mas. Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD juga tidak pernah mengutarakan nomor yang mereka inginkan dalam pengundian nomor urut. Arya Bima dari TPN Ganjar Mahfud menyebut akan menerima berapapun nomor yang didapatkan. Karena semua nomor hanya sebagai satu tanda untuk terkait hal yang administratif di dalam lembar pencoblosan. Ya, kita tidak berharap pada 1-2 nomor. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga mengaku tidak mempermasalahkan dapat nomor berapa dalam pengundian nanti. Meski Muhaimin sempat berkelakar bahwa dirinya menginginkan nomor 1, namun dipertegas oleh Anies sebagai urutannya menang. Harusnya pengennya nomor berapa, Gus? Berharap nomor berapa, Gus? Ya, berharap nomor 1. Oke lah. Yang buat kita paling penting itu bukan nomornya, insya Allah urutannya menang, itu yang penting. Nah, kita pengen urutannya nanti, ya gitu ya. Pemilihan nomor urut Capres-Cawapres dilakukan setelah KPU menetapkan 3 pasang Capres-Cawapres untuk mengikuti Pilpres 2024. KPU menyatakan ketiga paslon telah memenuhi syarat dan lulus tes kesehatan. Lantas, apa makna sebuah nomor urut bagi proses pemenangan pasangan Capres-Cawapres? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Joko Widodo memiliki nomor urut yang berbeda dalam 2 pilpres. Pada Pilpres 2014, Jokowi bersanding dengan Yusuf Kala memegang nomor urut 2 pada saat itu. Dan pada 2019 bersama Ma'ruf Amin memegang nomor urut 1. Nah, berikut adalah nomor urut Capres-Cawapres dalam pemilihan presiden tahun 2009, 2014, dan 2019. Kita lihat pemirsa, kita flashback ke tahun 2009. Nomor 1 ada Megawati Soekarno Putri bersanding dengan Prabowo Subianto. Kemudian nomor urut 2 pada saat itu SBY dan Budiono. Dan nomor urut 3 ada JK dan juga Wiranto. Yang menang 2009 maksud kami pemirsa adalah SBY. Kemudian nomor urut 2 begitu ya. Ini berdasarkan nomor urut. Kalau di Pilpres 2014 ada 2 pasangan pemirsa, yaitu ada Prabowo Hatta nomor 1 dan Joko Widodo Yusuf Kala nomor urut 2. Nomor urut 2 lagi yang menang. Kita lihat berikutnya pemirsa, 2019 komposisinya. Kalau kita lihat lagi nomor urut berapa yang menang. Nomor urut 1 pada saat itu ada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kemudian nomor urut 2 ada Prabowo dan Sandiaga. Ternyata berbeda dari pola ataupun tren 2 pemilu sebelumnya. Ternyata yang menang di Pilpres 2019 adalah nomor urut 1. Nah, apakah memang nomor urut ini berpengaruh terhadap psikologi para pemilih? Apakah memang 1 lebih baik atau 2 lebih baik atau 3 karena ada 3 pasangan calon? Nah, kita akan bahas. Nah, malam ini KPU akan menggelar pengundian nomor urut Capres-Cawapres pemilu 2024. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebesar apa faktor nomor urut dalam mempengaruhi tingkat keterpilihan dari Capres-Cawapres? Lalu, nomor urut berapa yang paling mudah diingat dan juga untuk lebih enak untuk dikampanyekan?
Ya, akankah pemirsa kira-kira nomor urut ini berperan besar dalam kemenangan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada konsultan komunikasi politik yaitu ada Bang Irfan Wahid yang biasa dipanggil Bang Ipang Wahid. Selamat sore Bang Ipang, Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, kemudian di sambungan kami pemirsa juga bergabung pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Kita sapa dulu. Selamat sore Mas Burhan. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami saat ini ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali kembali hadir ini untuk kedua kalinya setelah kemarin kita berbincang Bang soal nomor-nomoran juga kita bahas ya kemarin ya Bang. Belum tuntas. Belum tuntas, hari ini kita tuntaskan lagi. Nah sekarang saya ingin ke Bung Ipang. Bung Ipang sebetulnya kalau bicara soal nomor-nomor apakah nomor ini akan sangat berpengaruh sekali memberikan persepsi ke publik nomor urut 1, nomor urut 2 akan lebih memudahkan untuk proses kampanye nggak sih? Memudahkan iya, tapi berpengaruh sekali tidak. Karena gini, faktanya adalah 63% pemilih itu yang lolos, 63% caleg yang lolos di 2019 itu nomor urut 1. Untuk pileg ya. Nah, kalau pileg itu permasalahannya kan mereka atas ke bawah. Jadi orang udah males, jumlah calegnya banyak sekali, udahlah gue yang nomor 1 aja, cekrok gitu. Permasalahannya kalau pilpres kan enggak. Apalagi sekarang cuma 3. Otomatis dia akan bacanya dari kiri ke kanan. Kalau lebih dari 2, 3 misalnya gitu ya, yang diuntungkan ya bisa jadi yang tengah, ya kan? Tapi kalau misalnya 5 gitu mungkin juga yang tengah, tapi orang akan kebiasaannya bacanya yang kiri. Tapi tidak serta-merta juga posisi atau nomor urut menjadi berpengaruh, karena banyak atribut lain, misalnya point of interest-nya adanya di baju, appearance gitu ya. Ada yang pakai kopiah gitu ya, ada yang bajunya mungkin nggak pakai jas, pakai baju koko atau pakai baju warna biru muda misalnya. Nah itu akan berpengaruh terhadap pemilih dalam hal memilih kandidat itu. Jadi ke situ. Jadi kalau masalah nomornya 1, 2, 3 menurut saya buktinya fakta tadi dari 2004 sampai 2019 nggak mesti juga yang menang siapa. Pak SBY nomor 4 2004. Menangkan nomor 4. 4 tuh angka sial buat orang Chinese ya. 4 dibilang mati. Buktinya dia menang aja gitu loh. Tapi pada waktu yang 3 pasang, Pak SBY yang di 2009 nomor 2 di tengah kan. Jadi memang saya masih yakin kalau di posisi di tengah itu cukup menguntungkan untuk kandidat yang 3. Karena mata akan tertuju ke situ. Nah di samping itu ada berbagai pendapat, filosofi segala macam. 1 itu kalau buat yang Islami tauhid. Satu kan. Kalau saya juga 1, Wahid. Anak pertama berarti ya? Anak pertama berarti. Jadi, nah itu. Terus nomor 1 juga diuntungkan karena juara. Persatuan. Pasti itu kan juara 1 gitu kan. Simbol-simbol itu. Simboliknya itu. Nah kalau nomor 2 ya victory. Jadi 3? Ini kan itu juga sekarang Sarangeo ya? Sarangeo itu kan nomor 2 juga bisa masuknya ya kan. Kalau nomor 3 ya mungkin metal gitu kan. Jadi ya masing-masing tergantung sama siapa yang mendapatkan. PKB jelas akan kepingin nomor 1. Karena dia nomor 1 juga. Gerindra kepingin nomor 2. Karena dia nomor 2. Biar inline sama partai. Biar inline sama partainya. Begitupun dengan PDIP juga pasti akan kepingin nomor 3. Nah kita lihat nanti malam apakah semua ini mendapatkan sesuai yang diinginkan. Yang akan menarik kalau misalnya PDIP dapatnya nomor 1 dan Amin dapatnya nomor 3. Nah itu. Jadi bertukar ya. Oke, Bang Ege, tadi disebutkan ada ornamen juga yang mempengaruhi psikologis melihat dari kiri ke kanan. Tapi kalau para pemilih Indonesia ini lebih cenderung kemana? Apakah memang ornamen-ornamen itu yang dilihat atau memang programnya kah, gagasannya kah, atau seperti apa sebenarnya? Saya sedikit sebelum itu ya, nanti akan dimulai dengan makan malam ya, hidangan makan malam bersama dengan itu. Saya cuma mau kasih tahu bahwa pada saat yang sama ketika kita mengundi nomor 1, 2, 3 ini ada 894 KPPS jadi korban loh di pemilu yang lalu. Iya betul. Itu angka juga loh, besar sekali, 894. Jadi sambil Anda nanti makan malam itu tolong diingat-ingat juga persiapannya. Di 5 tahun lalu itu ada 300 kali simulasi. Tidak menemukan ada orang yang kemudian malah bunuh diri, ada ya, sakit dan lain. Jadi perlu memperhatikan selain Anda, kita bahagia kalau ada dinner malam ini, tapi nanti kecukupan makanan, kecukupan fasilitas kesehatan buat KPPS. Nah balik, ini menarik Ipang dan juga ada Prof. Burhanuddin tadi di sana. Saya tuh sedang cari-cari negara mana sih yang pakai nomor-nomor begini gitu. Karena persis seperti yang disampaikan oleh Ipang tadi ya, itu kan bikin sulit bagi partai-partai tertentu yang mengusung ataupun mendukung gitu. Jadi anggaplah ya nanti ini semua sesuai harapan ya. Amin 1. Terus Prabowo Gibran singkatannya apa?
Belum ada. Ada yang Belum bilang ada. pagi tadi ya, atau mungkin enak juga kali gemoy. Jadi Prabowo dengan Gibran yang gemoy gitu misalnya. Atau Ganjar Mahfud juga belum ya. GoFood, oh, bukan ya? Apalah, jangan. Jadi pokoknya kalau bisa 1, 2, 3 sesuai dengan partai pengusung utama ya. PKB, lalu Gerindra dan PDI Perjuangan misalnya. Tapi coba bayangkan yang ada di dalam koalisinya bagaimana itu. Iya, betul. Yang ada nomor 12, nomor 5, nomor 8 misalnya. Itu kan pada waktu kampanye itu Anda mengkampanyekan Partai juga. ya ini buat presiden ya. Yang ini buat partai. Jelimet itu tangannya. Itu dia kenapa izin potong. Ya. Kenapa pada waktu 2019 Ya. Pak Jokowi itu saya ikutan kebetulan waktu itu mengkomunikasikan dengan kubunya Pak Prabowo. Satunya itu diganti 01. Dan 2-nya diganti 02 karena untuk membedakan Dari dari partai parpol yang dan nomor urut caleg. mengusung atau mendukung. Exactly. Tapi susah juga. 02. Ya. Maksud saya mungkin aja loh mereka selesaikan sambil makan malam nih. Pak udahlah kita nggak usah jadi milih sendiri gitu. nggak usah ada nomor undian. Disepakati bersama. Saya nggak tahu ya apakah melanggar PKPU itu atau ya sudah kita sama aja tetap amin. Ya, tapi Terus sebelum- kemudian Prabowo Gibran. Ganjar Mahfud gitu. Jadi kampanye kan enak. Yang nomor misalnya ya. Wah, ada nomor tertentu, tapi tetap presidennya Prabowo Gibran. Jadi itu barangkali menurut saya lebih masuk akal ketimbang Anda tangannya nanti ini buat presiden, yang ini buat ya, partai. betul, baik. Oke, sebelum menuju ke partai kita mungkin fokus dulu nih ke presidennya tiga ini begitu Bang Ege dan juga Prof Burhan dan juga Bang Ipang. Kalau dari mereka yang menunjuk nomor itu berpengaruhnya hanya untuk swing voters. Kalau kita ingat kan swing voters saat ini kalau berdasarkan hasil survei jumlahnya masih cukup tinggi. Nah, apakah nomor-nomor ini akan menjadi celahnya bagi para swing voters untuk memilih di antara mereka bertiga? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Prof Burhan, soal nomor-nomoran, soal angka-angkaan 1, 2, 3 ini apakah akan berpengaruh nanti dengan putusan pemilih untuk memilih ketiga di antara calon ini? Begini Tisa, dalam ilmu politik ada pilihan yang didasarkan pada faktor heuristik. Nah, ini bisa berkaitan dengan foto yang lebih menarik atau appeal-nya berkaitan dengan preferensi personal, emosional dengan pemilih, bisa juga nomor urut. Jadi misalnya kalau kita lihat dalam pemilu legislatif, sejak kita pakai proporsional terbuka yang diperoleh oleh partai, itu berdasarkan suara terbanyak. Pasca sistem proporsional terbuka, itu membuka opsi buat caleg dengan nomor urut 1 untuk terpilih. Tetapi tetap saja nomor urut 1 yang sering dipilih oleh pemilih dan karenanya paling banyak mewakili calon anggota legislatif yang menang. Nah, salah satu temuan saya ketika melakukan riset kualitatif adalah nomor 1 itu dianggap yang terbaik. Tapi lagi-lagi ini konteksnya pileg, bukan pilpres. Dalam pilpres tadi saya mendengar Mas Ipang menemukan tidak ada korelasi ya nomor urut dengan pemenang pilpres sejak 2004 sampai sekarang. Dan saya membenarkan itu. Jadi bahwa setiap nomor urut pilpres selalu dicari justifikasi, nomor urut 1 artinya nomor yang terbaik, nomor urut 2 itu artinya simbol victory, kemenangan, atau bahkan perdamaian, dan seterusnya. Itu pinter-pinternya tim sukses. Tapi buat saya, seringkali nomor urut dalam konteks pilpres tidak punya nilai, meskipun saya harus akui saya bukan ahli numerologi ya, tetapi tidak punya nilai bahkan buat swing voter sekalipun. Mas Burhan? Jadi kalau kita lihat data survei saya, itu ada 2 jenis. Satu adalah undecided voters, yaitu mereka yang belum menentukan pilihan, hingga survei dilakukan, itu kurang lebih 6%. Nah, karakteristiknya Tisa, mereka yang undecided voters itu kelas menengah bawah. Mungkin kalau kita lihat dari sisi ini, mereka bisa terpengaruh nomor. Tetapi kalau saya korelasikan dengan sikap mereka terhadap klientelisme, justru daya tarik klientelistik lebih kuat buat undecided voters. Nah, yang kedua itu swing voters. Swing voters itu pemilih yang sudah punya pilihan terhadap 3 pasangan capres, tapi iman elektoralnya lemah.
Jadi belum kafah. Baik. Jadi kalau ditanya seberapa besar kemungkinannya berubah, mereka mengatakan besar kemungkinannya untuk pindah ke lain hati. Oke. Proporsinya 23%. Makin lama makin mengecil. Tetapi kalau kita lihat karakteristik demografinya, swing voters ini lebih terdidik. Mereka ditanya apa yang bisa membuat berubah, umumnya tergantung program yang ditawarkan capres, cawapres. Oke. Jadi saya menilai kalau swing voters ini tidak akan tergerak oleh nomor, ya, mereka justru menunggu debat-debat capres atau cawapres untuk akhirnya menentukan pelabuhan terakhir pilihan mereka. Nah, jadi yang terakhir kira-kira saya ingin katakan, nomor urut itu mungkin lebih berkaitan dengan nomor urut partai. Maksudnya begini, kalau kita lihat kan ada tiga pasangan capres cawapres ya. Berarti ada nomor urut 1, 2, 3. Sementara kalau kita lihat kontestan pemilu itu ada belasan. Nah, yang punya urusan langsung supaya mempermudah, pertama urusan kampanye, yang kedua adalah faktor heuristik ketika pemilih ada di bilik suara, itu adalah partai yang punya nomor urut 1, 2, 3. Kebetulan nomor urut ini itu dimiliki oleh 3 partai pendukung capres-cawapres yang berbeda. Misalnya nomor urut 1 bisa, itu nomor urutnya PKB. Jadi kalau misalnya Anies Muhaimin dapat nomor urut 1, itu PKB dapat jackpot gitu. Yang kedua, Partai Gerindra. Nah kalau misalnya Prabowo Gibran mendapatkan nomor urut 2, itu enak tuh. Kali bilang pilih nomor 2, itu satu paket antara pilihan Pilpres dengan Gerindra. Dan yang ketiga adalah PD Perjuangan. Kebetulan nomor urutnya sama, nomor 3. Jadi kalau misalnya Ganjar Mahfud nomor urut 3, itu kampanyenya satu tarikan nafas. Saya ingin ke Mas Ipang. Kalau misalnya nanti sudah terpilih nomor urutnya, masing-masing sudah memilih, apa yang harus dilakukan oleh para capres ini? Jika dapat nomor 1, dapat nomor 2, dapat nomor 3, apakah ada perlakuan yang berbeda antar nomor atau seperti apa? Itu kan sebenarnya sifatnya bonus ya. Pada dasarnya semua brand equity yang terbesarnya kan adalah di pasangan sendiri. Prabowo, Gibran, Amin, Anies Muhaimin, sosoknya. Itu kan cuma tambahan. Apalagi kalau misalnya dapat nomornya itu nomor 1, 2, dan 3, bukan 01, 02, 03. Itu pembeda sekali. Coba misalnya yang paling gampang, kalau misalnya tiba-tiba PKB yang nomornya 1, ya partainya, terus tiba-tiba dia dapat nomor 3. Mau mengkampanyekan gimana? Kan susah. Jadi pada akhirnya pihak para pemikir konsultan komunikasi ini harus berpikir cara lain yang tidak terlalu bersandar kepada sifatnya nomor tadi. Karena akan susah gitu loh. Bisa aja itu sebenarnya sebagai sebuah gimmick gitu ya. 1 kalau cuma pengingat, apalagi yang buat nomor 2 gitu ya, Sarangeo gitu kan, itu akan menguntungkan karena cuma sebagai gimmick. Tapi Sarangeo akan keluar dari Pak Prabowo gitu kan agak aneh juga gitu ya, udah Victory, kalau dia Victory gemoy gitu kan tiba-tiba begitu, atau yang Jack gitu, Jack Mania gitu kan, waduh nanti di Persib marah-marah. Jadi jadi akhirnya semua tambahan gimmick kalau menurut saya. Nggak mesti itu cuma pengikat aja, harus ada nomor 2 udah gitu. Tapi bagi saya bahwa itu menjadi pembeda yang lebih sih enggak. Number is just a number berarti ya di situ ya. Tetap ke sosoknya. Ya, faktanya dari 2004, 9 segala macam. Nggak ngaruh juga. Baik. Nanti kita ingin dengar suara Bang Ege, apakah benar nomor hanyalah sebuah nomor begitu kan? Karena kemarin kita ngobrol nih sama Bang Ege, cuma ada di Indonesia doang nih bicara soal nomor-nomoran. Sepengetahuan saya, tapi yang lain nggak tahu ya, karena kan jauh lebih mudah sebetulnya. Lebih mudah kenapa? Mengingat Nanti kita jawab dulu saja, Bang Ege, kita harus iya. iklan dulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, sebelum ke Bang Ege, saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kalau kita lihat ini trennya seperti apa? Kuat lemahnya masing-masing pasangan calon ini seperti apa? Apakah ada yang menunjukkan tren semakin menguat menuju 3 bulan? Atau tampaknya ini harus ada yang perlu diantisipasi oleh salah satu pasangan calon? Memang data terakhir yang indikator punya, termasuk beberapa lembaga lain menunjukkan momentum ada di tangan Prabowo Gibran. Dan terus terang ini di luar ekspektasi saya pribadi ya. Sebagai personal saya punya pendapat bahwa Gibran yang muncul pasca sengkarut MK itu punya masalah etik. Karena sudah diputuskan oleh MK. Tetapi kalau ditanya secara elektoral, apa yang kita sangkakan secara elit ternyata tidak terkonfirmasi secara publik. Jadi justru setelah pendaftaran Capres-Cawapres,
terjadi konsolidasi pendukung Presiden Jokowi yang awalnya mendukung sebagian besar ke Ganjar Pranowo, belakangan eksodus ke Prabowo Gibran. Karena Gibran ada di Pak Prabowo. Yang kedua adalah faktor anak muda. Jadi meskipun kita bisa mempersoalkan Gibran sebenarnya anak presiden, bukan anak muda, tetapi data menunjukkan setelah proses pendaftaran di KPU ditutup tanggal 25 Oktober 2023, itu terjadi pengelompokan pemilih muda, terutama generasi Z. Ya. Data saya mencapai 52% Gen Z yang memilih Prabowo Gibran. Dan ini kali pertama, karena sebelumnya faktor usia tidak pernah menjadi significant prediktor dalam rangka pilihan di Pilpres. Mungkin karena capres-cawapresnya umumnya dari kelompok tua. Baru kali ini ada anak muda, lepas dari segala kontroversi akibat keputusan MK. Baik. Jadi itu yang sekarang terjadi. Apakah Prabowo Gibran mampu mengkapitalisasi momentum yang sekarang mereka punya? Baik. Sangat tergantung oleh kreativitas terutama Pak Prabowo dan tim 2019. Kita tahu Pak Prabowo kan saat itu didukung oleh Gerindra, kemudian Demokrat dan PAN, dan terjadi penurunan suara Pak Prabowo di basis-basis lama karena pilihan terhadap Gibran. Nah, kita tahu Gibran ini seperti pisau bermata dua. Satu sisi dia sebagai aset elektoral, tapi di sisi lain masih ada PR yang harus dikerjakan terutama oleh tim Pak Prabowo di Jawa Barat. Nah, untuk dua pasangan lain, saya kira masih sangat terbuka. Kalau misalnya putaran kedua terjadi, maka sangat mungkin antara Anies atau Ganjar. Anies sendiri sekarang momentumnya sedang positif juga, karena mendapatkan limpahan suara. Tetapi masih ada waktu buat Mas Ganjar untuk membalik tren negatif ini menjadi sesuatu yang menguntungkan, terutama masih ada 2,5 bulan ke depan. Jadi kita tunggu ya pertarungan gagasan pasca pengundian nomor urut. Jadi saatnya setelah nomor urut diundi, saatnya kita menguji. Oke, baik. Terima kasih Prof. Burhan sudah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ingin ke Bang Egy menjawab pertanyaan menggantung tadi. Apakah number is just a number? Atau mungkin kayak dibilang tadi, ini bisa menjadi momentum setelah dapat nomor, bisa menjadi momentum untuk memberikan tren positif? Ya, saya bukan ahli numerologi ya. Waktu kemarin itu di Piala Dunia, saya satu-satu karena saya diskusi sama Coach Indra Safri. Jadi ada yang memberi aspek teknis dan lain-lain. Kalau cuma cap-cip-cup ini, feelingnya tadi gimana? Satu tetap, yang satu lagi berbeda. Karena terlalu perfect kalau tiba-tiba persis seperti yang diinginkan gitu ya. Jadi Ipang dan saya itu sama-sama mengatakan ada satu yang tetap sesuai harapan, satu lagi ketukar. Tapi bukan itu intinya. Nomor itu adalah sebagai nomor orang yang kemudian akan memberi maknanya gitu ya. Apalah di berbagai tempat sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat tertentu. Cuma mudah-mudahan itu tidak kemudian menjurus ke misalnya politik identitas. Bisa kan kalau sudah dipaksa begitu. Di Pilkada DKI terasa betul loh waktu itu ya, ada 3 sama 2, artinya itu dari nomor menjurus langsung ke politik identitas. Nah sebaliknya, analisis dari Prof. Burhanuddin Muhtadi tadi mengingatkan kita bahwa saat ini betul Prof. Sukowidodo tuh di Unair sedang melakukan riset kualitatif, lumayan besar angkanya nasional. Kita menemukan sama, bahwa sekarang sedang ada swing voter, khususnya di kalangan pemilih muda yang 60% itu. Pemilih muda ya, di bawah 40 tahun gitu. Nah mereka sekarang sedang menilai. Betul mungkin Burhanuddin Muhtadi sudah menemukan ada yang ke Prabowo dan Gibran. Sehingga jangan-jangan menurut saya ketimbang angka yang tentu nanti akan ditambah-tambahkan. Jadi kalau angka dapat angka 2, bisa loh dibikin dari 2 itu tulisan gemoy. Bisa tuh dari 2, bisa loh. Iya kan? Di 2. Fans gemoy bener. Ya bukan, maksud saya kenapa itu bisa dikaitkan dengan pasangan tertentu, ya kan? Di era media sosial ini belum tentu kan bisa ketemu kan? Sudah ketemu belum alasan itu? Ya, betul. Iya kan? Orang mengatakan lucu. Apa adanya. Jadi bagaimana itu ditemukan sama berbasis komunitas-komunitas. Saya ini nanti hari Sabtu itu ada diskusi dengan para kiai kampung. Ini menarik, di Malang itu, di Atamimi Palace itu, 2 calon presiden akan datang sudah, yaitu Prabowo nanti tanggal 18 itu jam 11, Anies Baswedan sesudah maghrib, diskusi dengan kiai kampung. Nah menurut saya, Mas Burhan, ini jauh lebih penting kan? Artinya di samping ada nomor, mereka langsung bicara dengan kiai kampung seluruh Indonesia. Apa yang betul-betul dibutuhkan oleh para kiai pesantren ya di kampung-kampung, disesuaikan dengan programnya masing-masing. Kan sudah ada itu misalnya adil makmur untuk seluruhnya
Asta Cita, kemudian menuju Indonesia Unggul dengan 3 pondasi ya dari Ganjar dan Mahfud misalnya. Jadi lebih diterjemahkan walaupun, ini Ipang, ini menarik karena ada Ipang, ini dari dulu berpengalaman sekali. Ini kan soal rasa jauh lebih kuat saya rasa di pemilu 2024. Jadi kalimat-kalimat seperti misalnya, kemarin kita sudah diskusi tuh. Ibu hamil akan dapat 1 kali makanan bergizi. Anak sekolah juga makan di sekolahnya 1 kali dan bisa minum susu. Itu langsung loh. Tinggal bapaknya yang perlu mencari 1 kali sehari makan bergizi, agak lumayan keluarga itu. Nah ini tantangan bagi Amin sebagai pendorong perubahan dan rebranding Ganjar Mahfud. Karena sekarang Ganjar Mahfud ini harus melawan KKN. Betul nggak tuh? Nggak bisa lagi bilang kami bagian dari keberlanjutan dan perbaikan. Nggak bisa sudah. Saya boleh nambahin ya? Tadi menarik sekali. Ini sekarang tiga-tiganya itu sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk riding the issue sekarang, riding the wave tadi. Kalau masalah MK yang diuntungkan sebenarnya adalah pasangan Ganjar Mahfud, ya kan? Walaupun bermata dua, karena Pak Mahfud sendiri bagian daripada penegakan hukum tadi, ya kan? Kalau mereka bisa dengan smooth untuk riding itu, mereka bisa naik. Amin diuntungkan dengan isu Palestina. Kalau misalnya mereka bisa riding itu dengan baik, itu juga bagus. Apalagi dengan perubahan yang diangkat. Cuma problemnya survei terakhir semuanya approval rating masih di atas 75%. Jadi itu cukup berat untuk dinaikin perubahan. Nah, Pak Prabowo sama Gibran, di satu sisi orang pada neken-neken itu terus. Tapi menurut saya orang Indonesia itu nggak suka kalau dikuyo-kuyo terlalu lama. Nah, tadi betul bahwa 56,4% pemilih milenial dan Gen Z. Nah sekarang bisa nggak meng-convert pemilih 75% approval ratingnya Pak Jokowi tadi menjadi pemilihnya Prabowo Gibran. Yang tadi saya bilang di Jawa Tengah pemilih Pak Jokowi 70%, pemilih PDIP 30%. Artinya masih ada margin 40 yang bisa di-convert. Begitu juga Jawa Timur. Jawa Timur itu 60% milih Pak Jokowi, 20% milih PDIP. Artinya ada 40% yang bisa di-convert. Nah bagaimana swing voter tadi? Tergantung caranya tim Pak Prabowo sama Gibran untuk meng-convert itu. Karena menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur saja, selesai. Hanya berlaku untuk Prabowo dan Gibran saja? Atau untuk Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar? Kan tadi saya bilang, pemilihnya Jokowi itu kan di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu 60 dan 70%. Ya kan? Artinya bagaimana meng-convert tadi bahwa inilah Prabowo Gibran pasangan lanjutan daripada Jokowi. Jadi sebenarnya positioning pasangan menentukan. Misalnya kayak Prabowo akan bilang bahwa kami adalah satu-satunya yang melanjutkan program Pak Jokowi. Secara tegak lurus. Secara tegak lurus, selesai. Kan kemarin Mas Gibran bilang di Lampung, yang lain bilang perubahan, balik arah. Yang lain bilang Indonesia unggul, itu arah baru. Kami satu-satunya yang lurus kepada Pak Jokowi. Ini kan masalah positioning. Jadi yang seperti itu bagi saya kalau diboltin lagi, bisa mengubah segala sesuatunya yang tadi Mas Burhan bilang. Oke, baik. Nanti kita masih akan lanjutkan perbincangan. Usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi. Kita masih bersama Bang Effendi Ghazali dan juga Bang Ipang Wahid, tapi sebelum kita lanjutin dialog, kita akan melihat dulu, mengintip bagaimana kondisi di KPU. Ada rekan kami Vena Kintan dari luar kantor KPU untuk mengabarkan seperti apa kondisinya seperti saat ini. Vena. Halo. Selamat sore pemirsa, saat ini saya mengabarkan dari perempatan lampu merah di mana saat ini kami juga tengah menunggu kedatangan dari paslon Capres dan juga Cawapres yang informasinya sedang dalam perjalanan untuk menuju ke gedung KPU RI karena memang agendanya ini akan nanti dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini juga masih dibuka registrasi ataupun pendaftaran terlebih dahulu, begitupun di sekitaran saya mengabarkan saat ini juga pengamanan ini sudah diperketat oleh tim gabungan petugas dari operasi Mantap Brata, baik itu dari Polri maupun TNI sudah mengamankan jalannya tempat saya mengabarkan saat ini karena posisinya tidak ada kendaraan yang diperkenankan untuk masuk ke area sekitaran KPU. Ini saya juga melihat kehadiran dari Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni yang baru saja tiba di sekitaran gedung KPU RI untuk sama-sama mengikuti jalannya pengundian nomor urut Capres dan juga Cawapres. Lalu lintas di sini nampak sangat padat pemirsa karena memang tidak ada kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas ke area sekitaran KPU. Semuanya dialihkan, lalu lintas di depan maupun di seberang KPU ini sudah ditutup oleh petugas keamanan, sekitar 2.100 petugas keamanan yang sudah berjaga di lokasi, di mana tengah menanti juga kedatangan dari pasangan
capres dan juga cawapres yang informasinya baik itu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sedang dalam perjalanan dari Rumah Kertanegara bersama tim dari partai politik pendukungnya Koalisi Indonesia Maju untuk sama-sama menuju ke gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tapi sebelum langsung menuju ke KPU, informasinya juga Prabowo Gibran ini akan terlebih dahulu menuju ke rumah pemenangan dari rumah tim pemenangan pemilu dari Prabowo Gibran. Selain itu juga kami juga menunggu kehadiran dari paslon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, serta juga ada paslon Anies Baswedan dan juga Caimin. Sampai saat ini memang masih dibuka registrasi terlebih dahulu untuk partai politik terlebih dahulu datang melakukan registrasi pendaftaran sebelum nanti akan diarahkan naik ke rooftop dari KPU RI untuk menggelar gala dinner yang nantinya akan dimulai sekitar pukul 18.30 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio. Terima kasih Vena Kintan atas laporan Anda langsung dari depan KPU RI atau tidak jauh dari KPU RI. Saya ingin ke Bang Effendi Ghazali. Nomor ini kan sangat penting. Nanti akan muncul di spanduk-spanduk baliho ada nomornya. Kemudian juga nanti di kertas suara. Kemudian juga nanti ketika urutan siapa yang menjawab duluan ketika debat-debatan. Nah kalau bicara soal debat-debatan, adu gagasan, visi dan misi, nomor urut itu menentukan nggak? Yang pertama kali ngomong paling diingat, yang terakhir kali ngomong diingat, yang tengah-tengah ngomong ya biasa aja atau gimana Bang Egy? Biasanya itu kan harus imbang ya. Dan nanti bentuk debatnya saya nggak tahu apakah pakai panelis satu saja atau town hall meeting dan lain-lain. Tapi imbang kan kalau mulai dari nomor 1 dulu, sesudah itu nomor 3, sesudah itu nomor 2. Yang lebih menarik itu sebetulnya makna yang muncul dari itu. Saya sedang menggunakan baju semangka misalnya. Seluruh dunia membaca semangka sebagai perlawanan Palestina coba. Sebelumnya kan enggak, kita kan enggak membayangkan gitu. Tapi tiba-tiba tersebar bahwa semangka adalah perlawanan terhadap Palestina. Nah saya balik, ini menarik sekali apa yang ditemukan oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi, Ipang, ini juga Prof. Suko Widodo di Unair menemukan hal yang sama. Kurang lebih begini, kapan orang bisa menerobos kepuasan publik ya? Yang berapa persen? 75% lah. Tertinggi di dunia loh, lawannya Narendra Modi. Ya. Yang mau saya katakan adalah begini, ini tidak seperti 98 yang lahan ekonominya lagi acak-acakan pada waktu itu. Sementara pada saat ini menarik betul, bantuan sosial jalan terus. Itu ada namanya BLT, El Nino dan lain-lain. Apakah itu salah? Enggak, karena petahana adalah seorang presiden yang mendapat dukungan dari DPR untuk menjalankan itu. Ditambah lagi dengan, saya nggak tahu nanti begitu mulai masa kampanye, boleh atau tidak. Gibran kemarin waktu datang langsung ke kandang Banteng di Jawa Tengah, itu tidak hanya menemui para calon pemilih, tapi juga bawa bantuan. Nah jadi ini sesuatu yang berbeda sekali dengan kesempatan memunculkan perubahan atau momentum yang sedang ingin diraih oleh Ganjar dan Mahfud. Betul ya? Di tengah tingkat approval rating yang tinggi, apakah kemudian mengubah rasa para pemilih ini masih cukup dalam 3 bulan ke depan ini? Oh sangat cukup. Indonesia itu gampang sekali lupa, gampang sekali memaafkan. Jadi urusan MK ini kita bisa lihat ya, pasangan yang lagi diserang nih Gibran ini nggak banyak ngomong kan? Ya karena mungkin menggunakan itu tadi dalam 1-2 minggu. Karena saya lihat datanya, semua yang berita negatif apapun itu hanya bertahan 4 hari, nggak bisa lama. Makanya ada yang mencoba untuk mempertahankan itu, tapi nggak bakal bisa lama. Nah sementara kalau di bom terakhir, di bom ini artinya di bom secara persepsi ya, bukan bom darat ya. Jadi dua-duanya kalau di tanah air kita ya. Nggak ketawa tuh artinya memang ada. Betul. Tidak seluruhnya. Faktanya seperti itu. Jadi di bom terakhir itu, sprint di terakhir itu berpengaruh sekali. Nah sekarang kalau saya, zaman keterbukaan informasi itu siapa yang pandai mengemas persepsi, itu dia yang akan menang. Baik. Nah ini makanya pintar tadi kan Bang Effendi selalu bilang gemoy tadi. Gemoy itu menjadi sebuah hal yang baru yang orang pengen melihat. Nggak bisa Anda jelaskan kan? Saya juga nggak bisa menjelaskan. Gimana seperti menjelaskan? apa adanya, orang lucu. Saya nanya tapi anak-anak pintar gitu ya. Kenapa suka ini sekarang? Gemoy. Terus mau jelasin ini gimana? Oke, baik. Nanti kita lihat saja bagaimana nanti masing-masing tim ses termasuk juga masing-masing pasangan calon ini meng-create identitas mereka, kemudian menarik perhatian lebih lagi dari masyarakat. Saya satu kalimat saja tadi ya, bahwa masyarakat kita gampang lupa, para kandidat mempertahankan keunggulan, tapi kalau terpleset satu kali bermasalah loh. Hari Santri Nasional waktu itu. Ingat ya? Terima kasih Bang Ege, terima kasih juga Bang Ipang sudah bergabung bersama kami.